Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Nurzamani Abdillah dari kelas 5D Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Pembahasan yang akan saya sampaikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Baik, ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi administrasi negara yang pertama adalah keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu yang jumlahnya akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor seperti yang pertama, fertilitas atau kelahiran. Angka kelahiran atau fertilitas artinya menunjukkan angka kelahiran sesungguhnya. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan. Sedangkan kelahiran mati adalah kelahiran bayi tanpa adanya tanda kehidupan. Faktor penunjang tingkat kelahiran ini seperti pernikahan muda, penilaian tinggi terhadap anak karena anak sebagai penerus keturunan, agar generasi dari keluarga itu tidak terhenti. Sebagai sumber tenaga kerja, setelah dewasa, anak akan menjadi sumber nafkah untuk keluarganya. Namun, ada juga faktor penghambat untuk tingkat kelahiran ini, seperti keluarga berencana atau KB, undang-undang perkawinan yang menerapkan batas minimal usia perkawinan, penundaan pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja, dan peraturan tunjangan anak pada pegawai negeri hanya sampai anak kedua saja. Faktor keadaan penduduk yang kedua yaitu mortalitas atau kematian. Beberapa penyebab pada faktor mortalitas ini yaitu seperti yang pertama, sarana kesehatan yang belum memadai, tingkat kesehatan yang masih rendah, pencemaran lingkungan, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, ataupun wabah penyakit. Dari faktor penyebab itu, maka kita dapat mengetahui faktor pengendali kematian atau penghambatnya, yaitu seperti meningkatnya fasilitas kesehatan, tingginya tingkat kesehatan, lingkungan yang bersih, dan adanya ajaran agama yang melarang untuk bunuh diri. Yang selanjutnya ada migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus, minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan penduduk tersebut disebut mobilitas sirkuler. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu yang pertama karena tentunya ekonomi, untuk memperbaiki hidup. Yang kedua politik, adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. Yang ketiga sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Dan yang keempat yaitu tidak adanya kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang terakhir karena kepadatan penduduk. Nah, migrasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara seperti imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga, remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asalnya. Sedangkan migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain, masih dalam satu negara. Misalnya transmigrasi, urbanisasi, faktor penarik seperti banyak yang pindah ke kota karena di kota lebih banyak lapangan kerja atau upah kerja yang lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya ada informasi kependudukan. Informasi kependudukan ini dapat diperoleh melalui kegiatan sensus penduduk, yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara. Seperti registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Survei kependudukan, yaitu pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Nah, faktor keadaan penduduk yang terakhir yaitu kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu seperti yang pertama, pendidikan. Karena pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk dalam berbagai bidang seperti
teknologi, atau pengetahuan lainnya. Yang kedua, tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Yang ketiga, tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Semakin besar pendapatan per kapita, maka akan semakin tinggi pula kualitas penduduknya. Dan yang terakhir yaitu mata pencahariannya. Mata pencaharian ini merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan sangat menentukan kualitas penduduk. Faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yang kedua yaitu struktur sosial. Struktur sosial yaitu bentuk atau tingkat pada kelompok dalam masyarakat. Seperti keluarga, dalamnya tersusun keluarga yang terdiri dari orang tua, ayah, ibu, serta anak yang menjadi anggota keluarga. Lalu ada sekte agama dengan sekelompok masyarakat yang memiliki kepercayaan yang sama, dan partai politik yang di dalamnya terdapat sekelompok orang-orang dengan tujuan yang sama. Nah, pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara ini sangat kuat, sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sifat asosiasi dari administrasi negara ini akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi niaga. Asosiasi yang dibentuk ini kadang-kadang dianggap sebagai penyokong atau support dan media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada anggota perhimpunan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkat produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi, yang mendorong seorang untuk bekerja dalam sistem ekonomi terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung. Nah, adapun pengaruh langsungnya seperti konsep komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai komoditi atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Tidak hanya para pekerja pabrik atau buruh swasta, tetapi juga pegawai pemerintah. Dan kedua, konsep kebebasan memilih. Dalam administrasi negara ini, pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Apabila ingin dapat mencari posisi yang lebih baik, ia akan dipindahkan ke dinas lain. Dan ada juga konsep kebebasan kontrak. Di pasar, orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa-jasa menurut syarat dan tujuan yang disetujui. Kontrak itu memuat ketentuan tentang jangka waktu berlakunya dan berakhirnya apabila syarat tidak dipenuhi. Nah, sedangkan pengaruh tidak langsung seperti ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campuran tangan administrasi negara. Campuran tangan tersebut antara lain berupa pengawasan proses industri untuk keselamatan para pekerja atau pegawai dengan didirikannya inspeksi perburuhan, perlindungan konsumen dengan pengawasan dan menjamin mutu hasil produksi dan jasa-jasa. Yang selanjutnya ada ideologi. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksana kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Nah, hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yang terakhir adalah sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memutuskan memusatkan perhatian kepada demokrasi, dan totalitarisme. Ada kesamaan paham antara ilmuwan politik bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada yang memberikan dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter, tetapi sebaliknya, ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.